Halo, selamat datang di channel World Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Disupport, serius, karena 90% orang miskin gak pernah dikasih tahu ini. Dan sialnya, gak ada yang peduli buat ngasih tahu juga. Mereka sibuk ngetawain, sibuk ngatain, sibuk ngecek. Yah, nasib lu aja udah begitu dari lahir. Tapi lu tau gak, Andrew Carnegie, orang terkaya di Amerika di zamannya, yang dulu cuman anak buruh pabrik tekstil, pernah bilang gini, kalau lu masih miskin, padahal udah bisa baca buku, itu salah lu sendiri. Dan itu bukan motivasi murahan, itu peringatan. Carnegie bukan motivator, dia bukan penjual mimpi. Dia tukang kerja kasar, yang hidupnya berubah total bukan karena warisan, bukan karena hoki, tapi karena dia ngeh satu hal yang gak pernah diajarkan di sekolah. Kekayaan itu bukan soal kerja keras, tapi soal cara lu mikir. Dan hari ini, gua pengen buka satu kebenaran brutal yang bisa nyelamatin hidup lu 10-20 tahun ke depan. Kalau lu bener-bener dengerin, bukan teori, bukan dongeng, tapi realita yang udah dibuktiin sama orang-orang yang lu kira beruntung. Jadi sebelum lanjut, klik subscribe, karena channel ini bukan buat semua orang. Ini cuma buat lu yang berani dihadapkan sama kenyataan dan siap buat ubah nasib lu sendiri. Subscribe sekarang, karena setelah video ini, lu gak akan lihat uang, kerja keras, dan masa depan lu dengan cara yang sama lagi. Siapa Andrew Carnegie? Lu pikir hidup lu berat? Lu pikir lu miskin? Coba bayangin ini. Tahun 1835, Skotlandia, lahir dari keluarga miskin yang beneran miskin. Bapaknya penenun linen, penghasilannya gak cukup buat makan. Usia 13 tahun, Andrew Carnegie pindah ke Amerika. Bukan buat liburan, tapi buat bertahan hidup. Naik kapal semingguan, desak-desakan sama ratusan imigran lain. Sampai di Amerika, langsung kerja, bukan sekolah. Dia bukan anak orang kaya yang bisa kursus bahasa Inggris atau ikut bimbel. Dia kerja serabutan, jadi buruh pabrik, ngangkut-ngangkut barang, jadi tukang antar pesan. Dan lu tahu apa yang dia bikin beda dari jutaan orang miskin lain? Dia rakus, bukan rakus duit, tapi rakus ilmu. Setiap malam, dia nyolong waktu buat baca buku. Bukan aplikasi-aplikasi gak jelas, buku. Karena dia sadar satu hal, orang miskin gak punya aset, tapi punya otak. Masalahnya, yang satu ini jarang dipakai. Carnegie temuin satu tempat ajaib, perpustakaan milik orang kaya yang dibuka buat umum, gratis, tapi sepi. Karena jarang ada orang miskin yang niat belajar sendiri. Dan disinilah dia berubah. Dia baca buku, sains, sejarah, cara kerja dunia. Dia buka pikirannya. Dia belajar cara kerja sistem. Dia mulai ngerti satu hal penting. Dunia ini bukan milik orang pintar, tapi milik orang yang ngerti gimana sistemnya jalan. Dan dari situ, dia bangun relasi. Dia naik jabatan. Dia ambil peluang yang orang lain gak berani ambil. Dan pelan-pelan, dia rakit kerajaan bisnis baja terbesar di Amerika. Namanya Carnegie Steel Company. Dia buruh pabrik, jadi industrialis, dari kuli jadi raja baja. Sampai akhirnya di umur 66 tahun, dia jual semuanya ke JP Morgan seharga $480 juta. Kalau disamain dengan uang sekarang, itu sekitar $300 miliar. Bukan triliuner, bukan selebriti, bukan anak konglomerat, tapi anak pabrik yang ngotot belajar. Dan dia ninggalin satu warisan penting buat dunia. Perpustakaan adalah tambang emas bagi orang miskin yang mau belajar. Sekarang coba tanya diri lu punya akses YouTube, punya HP, bisa nonton video ini. Tapi apa lu pakai itu buat cari ilmu? Atau cuma scroll gosip? Karena kalau lu lahir miskin, tapi mati miskin juga, di zaman segampang sekarang, itu bukan takdir, itu keputusan. Nasihat pertama, ilmu lebih mahal dari uang. Andrew Carnegie percaya satu hal gila,
yang sampai hari ini masih ditolak sama banyak orang miskin. Ilmu itu lebih mahal dari uang. Dan dia gak cuman ngomong, dia buktiin. Setelah jadi orang terkaya di Amerika, Carnegie gak lari ke pulau pribadi. Dia malah bangun 2.509 perpustakaan umum di seluruh Amerika. Gratis buat siapapun yang mau belajar. Kenapa? Karena buat dia, akses ke ilmu adalah senjata. Bukan privilege, tapi senjata. Dan dia pernah bilang, orang miskin yang tetap miskin setelah belajar adalah kegagalan peradaban. Gua ulang, kegagalan peradaban. Itu bukan kalimat motivasi, itu tamparan keras ke muka orang yang udah dikasih cahaya, tapi masih milik gelap. Sekarang, lu tanya diri lu sendiri. Lu udah bisa nonton YouTube, lu punya HP yang harganya bisa beli buku 30 biji. Lu punya internet 24 jam, paket data, wifi di rumah. Tapi, lu masih bingung cara ngatur uang. Masih nanya, gimana caranya punya passive income? Gimana caranya punya bisnis tanpa modal? Gimana caranya biar cepet kaya? Padahal jawabannya udah ada ribuan kali di depan muka lu. Cuma lu males baca, males mikir, males belajar. Dan parahnya lagi, lu lebih percaya konten viral 15 detik daripada buku yang ditulis 15 tahun. Lu lebih percaya motivator instan daripada sistem berpikir jangka panjang. Terus nyalahin sistem, nyalahin pemerintah, nyalahin bos, nyalahin nasib buruk. Padahal masalahnya bukan di sistem, masalahnya mindset lu yang rusak. Banyak orang bilang, semua butuh modal, tapi gua gak punya modal. Padahal Carnegie bangun kerajaannya bukan dari modal duit, tapi dari modal mikir. Dia ngerti sistem, dia ngerti ilmu, dan yang lebih gila lagi, dia gak pelit. Dia tinggalin semua ilmu itu dalam bentuk akses publik. Orang pengen cepet kaya, tapi gak mau belajar akuntansi dasar. Pengen bisnis, tapi males baca laporan keuangan. Padahal ilmu itu udah gratis, udah di internet, udah di YouTube, tapi tetap aja gak dipakai. Karena yang dikejar bukan ilmu, tapi validasi. Pengen kelihatan sibuk, pengen kelihatan kerja keras, tapi otaknya stagnan, gak pernah update. Lalu ketika orang lain sukses karena ngerti cara kerja sistem, lu bilang, hoki dia mah, cuan dari koneksi. Padahal bukan hoki, bukan koneksi, tapi kapasitas berpikir yang beda jauh. Dan ini yang gak enak didengar. Kalau lu lahir miskin, itu bukan salah lu. Tapi kalau udah bisa belajar, tapi gak berubah juga, lu bukan korban. Lu bagian dari masalahnya. Lu rela keluar duit buat skin ML, diamond, gadget baru, tapi mikir 1000 kali buat beli buku 50.000. Lucunya, lu masih nanya, gimana sih biar kaya? Lu bilang, gua gak punya modal. Tapi faktanya, modal otak lu aja gak pernah lu latih. Dunia gak anti sama orang miskin. Dunia cuman gak sabar sama orang yang milih tetap bodoh. Jadi pertanyaannya sekarang, lu mau ngeluh soal uang terus? Atau mulai serius ngasah satu hal yang gratis, tapi powerful? Cara lu mikir. Karena di bagian selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara Carnegie membedakan kerja keras dan kerja cerdas. Dan itu yang bikin dia triliuner, sementara orang lain masih bangga jadi karyawan bulan ini. Lu tau nggak, kenapa banyak orang kerja dari pagi sampai malam, tapi tetap miskin, stres, dan nunggu gajian kayak nunggu hujan turun pas musim kemarau? Karena mereka cuman kerja, tapi gak bangun sistem. Andrew Carnegie bilang, orang miskin cari upah, orang kaya cari leverage. Dan itu bedanya dunia kita. Yang satu kerja buat dapat uang, yang satu bangun sistem biar uang yang kerja buat dia. Lu bangga kerja 10 jam sehari, tapi kalau lu berhenti kerja, penghasilan lu ikut berhenti juga. Berarti lu bukan kuat, lu rapuh. Capek itu bukan tanda keberhasilan. Capek terus, tapi gak naik level, itu tanda lu lagi dijebak sistem yang lu gak ngerti. Carnegie ngerti satu hal penting, kerja keras itu bagus, tapi kerja keras tanpa sistem itu cuma treadmill. Lu jalan cepet, keringetan, tapi posisi lu tetap di tempat, nunggu transferan, gaji naik dikit, cicilan ikut naik.
Satu langkah maju, dua hutang baru muncul. Itu bukan progres, itu jebakan. Dulu Buddha kerja pakai rantai, sekarang lu kerja pakai seragam dan ID card. Bedanya, dulu orang dipaksa kerja, sekarang orang bangga kerja tanpa ngerti ujungnya. Carnegie gak mau hidup kayak gitu. Dia bangun perusahaan, dia rekrut orang-orang yang lebih pintar dari dia sendiri. Kenapa? Karena orang cerdas gak takut terlihat bodoh, tapi orang bodoh selalu takut terlihat gak dominan. Lu punya bisnis kecil, tapi masih ngotot semua dikerjain sendiri. Lu bukan CEO, lu cuman karyawan yang nyuruh diri sendiri. Kalau dia mau bebas, dia harus bikin sistem. Butuh tidur, tapi sistem enggak. Lu sakit, lu gak bisa kerja, tapi sistem tetap bisa nyetor cuan. Makanya, dia invest, dia gak nabung doang. Karena Carnegie tahu, uang ditabung itu kayak air diam, lama-lama menguap, atau malah basi. Dia putar uangnya, dia biarkan uang itu kerja di pasar. Dia bangun jaringan, dia tanam mesin, dia bayar orang, dia kasih insentif, dia buat struktur. Dan sekarang, orangnya udah mati, tapi sistemnya masih hidup. Namanya Carnegie, masih ada di universitas, di gedung konser, di yayasan pendidikan, dan perusahaan yang pernah dia bangun. Udah ngasih kerjaan buat jutaan orang. Kalau lu mati hari ini, sistem apa yang masih hidup dari lu? Kalau lu pensiun nanti, lu pengen hidup dari mana? Dari anak lu? Dari negara? Atau dari sistem yang lu bangun sendiri? Kebanyakan orang bangga jadi pekerja keras, tapi lupa. Hewan juga kerja keras. Kuda narik beban, kerbau bajak sawah, semut angkat makanan. Yang bikin beda, kemampuan lu bikin sistem. Kemampuan lu delegasi. Kemampuan lu mikir kayak arsitek, bukan kuli bangunan. Kalau lu terus kerja tanpa sistem, lu bakal tua dalam kondisi masih butuh gaji. Dan dunia gak sabar nunggu lu pensiun. Dunia bakal ganti lu sama mesin, sama AI, sama orang lebih muda. Sedangkan sistem gak pernah rewel, gak pernah cuti, gak pernah minta THR. Carnegie ngajarin kita satu prinsip yang brutal, tapi jujur. Kalau lu gak punya sistem, lu adalah bagian dari sistem orang lain. Dan bagian itu bisa diganti kapan aja. Jadi sekarang, mulai pikirin satu hal. Lu cuman kerja buat hidup, atau lu lagi bangun sistem biar hidup lu bebas. Karena di bagian selanjutnya, gue bakal tunjukin kenapa orang miskin itu sering terlalu sibuk buat mikir. Dan itu alasan utama kenapa mereka gak pernah punya sistem. Jangan warisin uang, warisin mental. Andrew Carnegie punya semua yang bisa diwarisin. Uang, aset, properti, koneksi, saham, kekuasaan. Tapi lu tahu apa yang dia warisin ke anak-anaknya? Bukan itu semua. Dia justru gak ngasih warisan dalam bentuk uang, gak ngasih kekayaan, gak dikasih kerajaan bisnis, gak dikasih jalan cepat buat hidup enak. Dan lu tahu kenapa? Karena dia percaya prinsip yang bertentangan sama mayoritas orang tua zaman sekarang. Warisan terbaik bukan cash, tapi karakter. Hari ini, banyak orang tua rela kerja siang malam buat ninggalin uang, tapi lupa ngajarin anaknya gimana cara pakai otaknya. Dan hasilnya, anak dapat warisan, tapi gak ngerti proses. Akhirnya, warisan hilang, anaknya mentalnya tumpul. Cuma bisa flexing, Carnegie ngerti. Kalau lu ngasih uang ke orang yang belum pernah susah, lu lagi ngasih bensin ke api kesombongan. Lu pikir itu kasih sayang, padahal itu bumerang. Anak muda dapat warisan sekarang, belinya bukan buku, tapi mobil, nongkrong tiap malam, flexing tiap sore, story isinya jam mahal, bukan ilmu mahal, karena buat mereka, duit itu hak, bukan hasil. Andrew Carnegie gak mau anaknya jadi korban kenyamanan. Dia pengen anaknya ngerasain jatuh, ngerasain bangkit, ngerasain sakitnya gagal dan manisnya bangun sendiri. Karena cuman itu cara mental pemenang ditempa, bukan dikasih, tapi dicetak lewat penderitaan. Lu warisin anak lu rumah, tapi gak warisin cara berpikir. Dalam 5 tahun, rumahnya bisa hilang, dan anak lu bakal nyalahin dunia. Lu warisin aset, tapi anak lu gak ngerti tanggung jawab. Dia bakal jual semua itu buat hidup 1 tahun kayak sultan. Habis itu, numpang sama lu lagi. Carnegie gak sendirian. Warren Buffett, dia bilang, dia cuma warisin anaknya cukup uang buat melakukan apapun.
tapi gak cukup buat gak ngapa-ngapain. Bill Gates juga sama. Anak-anaknya cuman dapat sebagian kecil dari hartanya karena dia gak mau mereka buta realita. Lu kira itu pelit? Enggak, itu strategi biar anaknya tetap waras dan sadar dunia nyata. Lu pengen anak lu hidup nyaman, atau lu pengen anak lu punya kemampuan bertahan hidup, karena dunia yang keras gak peduli anak siapa lu. Dunia cuma respect sama orang yang bisa survive. Carnegie pernah bilang, anak yang tumbuh besar dengan semua kemudahan akan tumbuh tanpa nyali. Dan ini jadi dilema besar buat generasi sekarang. Kita pengen anak-anak kita gak ngerasain susah, tapi lupa, kesusahan itu adalah yang bikin kita kuat. Kita dididik sama lapar, tapi kita malah ngasih anak kita kekenyangan. Kalau lu anak muda dan hidup lu enak karena warisan orang tua, lu lagi ngelanjutin perjuangan atau lu lagi ngabisin hasil kerja keras orang lain. Kalau lu orang tua, lu mau dikenang sebagai mesin ATM atau mentor kehidupan. Gua gak bilang warisan itu salah, tapi warisan tanpa mental itu kayak ngasih kapal ke orang yang gak bisa baca kompas. Dan akhirnya, dia akan karam dan lu gak bisa nyalahin ombak karena yang lu kasih bukan bekal, tapi beban. Banyak orang miskin lahir dari orang kaya karena mereka warisin gaya hidup, bukan cara pikir. Banyak triliuner dunia justru lahir dari keluarga biasa karena yang mereka warisi bukan rekening, tapi mental tahan banting. Jadi kalau lu hari ini punya anak, adik, atau generasi di bawah lu, jangan cuma mikir soal duit yang lu tinggalin, tapi mikir mindset apa yang mereka pelajari dari lu. Dan kalau lu masih muda, lu harus sadar, lu gak butuh warisan kalau lu ngerti gimana cara ngebangun ulang dari nol. Karena dunia ini bakal selalu kasih lu dua pilihan, dikasih gampang dan hilang, atau dilatih susah dan bertahan. Gunakan uang untuk bangun peradaban. Kalau lu hari ini dapat uang 300 triliun, kira-kira lu bakal ngapain? Beli pulau, pensiun di Swiss, flexing setiap hari. Andrew Carnegie gak milih itu semua. Setelah jadi triliuner, dia donasikan hampir 90% dari seluruh hartanya. Iya, bukan 5%, bukan 10%, tapi 90%. Hari ini, orang baru punya 10 juta, udah pamer lifestyle. Baru closing satu proyek, udah beli sneakers 5 juta. Baru punya aset dikit, udah buka kelas kaya. Tapi Carnegie udah triliuner, justru nyari cara ngasih balik ke dunia. Lu bisa bilang dia gila, tapi dia justru sadar satu hal penting yang gak semua orang ngerti. Kekayaan itu bukan tujuan, kekayaan itu alat. Buat apa? Buat bangun peradaban. Dia bangun perpustakaan, dia bangun universitas, dia dirikan institut teknologi, dia kasih akses ke jutaan orang supaya mereka bisa naik kelas lewat ilmu. Dia gak ngasih uang langsung, dia gak transfer bantuan tunai, dia kasih akses ke pikiran. Karena Carnegie percaya, orang besar itu bukan yang punya semuanya, tapi yang bikin orang lain ikut bangkit. Lu dapat uang, lu beli validasi. Dia dapat uang, dia beli masa depan orang lain. Bedanya orang kaya sejati dan orang kaya sok-sokan. Yang satu bangun pondasi, yang satu cuman bangun pencitraan. Makanya dia bilang, manusia yang mati kaya, mati dengan malu. Karena buat dia, kalau lu mati dan masih nyimpen semua kekayaan lu, itu artinya lu gagal menggunakannya. Lu lagi kerja keras buat kaya, tapi nanti kalau udah kaya, lu siap pakai uang lu buat ngebangun sesuatu yang lebih besar dari diri lu. Atau lu cuman pengen kaya buat nutup luka batin masa kecil. Kebanyakan orang kejar uang karena trauma, karena dulu miskin, karena dulu diremehkan, karena pengen diakui. Tapi jarang ada yang mikir, setelah gua kaya, gua mau tinggalin apa buat dunia ini? Apa yang bakal tetap hidup? Bahkan setelah gua udah mati. Carnegie bisa aja beli apapun, tapi yang dia pilih, bangun sesuatu yang hidup lebih lama dari tubuhnya. Flexing itu hidupnya pendek, tapi kontribusi itu hidupnya panjang. Lu gak bakal dikenang karena jam tangan lu, tapi lu bakal dikenang karena apa yang lu ubah. Dan lucunya, semakin besar kontribusi Carnegie, semakin besar namanya hidup. Bukan karena dia promosi, tapi karena jejaknya bicara. Sampai hari ini, ribuan perpustakaan masih aktif. Gedung-gedung pendidikan masih pakai namanya. Peneliti teknologi masih didanai dari fondasi yang dia bangun. Orangnya udah mati, tapi sistem
kontribusinya masih hidup. Lu kerja buat punya banyak uang. Oke, tapi nanti setelah lu punya, apakah uang ikut ngerubah hidup orang lain? Atau cuma lu rubah digit di rekening lu? Ini poin terakhir, jangan kejar kekayaan karena takut miskin. Kejar kekayaan karena lu pengen tinggalin sesuatu yang layak dikenang. Carnegie gak warisin semua hartanya ke anaknya, karena dia pengen anaknya belajar berdiri sendiri. Tapi dia warisin ratusan ribu akses belajar ke orang asing. Orang yang bahkan dia gak kenal, tapi dia percaya. Peradaban maju kalau yang kuat gak pelit kasih tangan. Kalau dia bisa dari buruh pabrik jadi triliuner, apa lu masih mau terus nyalahin gaji lu? Lu gak kekurangan motivasi, lu cuman kelamaan nunggu. Dan lu tahu, kekayaan bukan buat orang yang nunggu, tapi buat orang yang mau jalan. Bahkan waktu masih gelap. Mungkin ini cuma durasi video, tapi buat sebagian orang ini bisa jadi titik balik hidup. Bukan karena videonya hebat, tapi karena lu akhirnya dengar sesuatu yang nyentil sampai ke tulang. Dan sekarang pilihannya ada di tangan lu. Mau lanjut hidup kayak biasa atau mulai bangun sesuatu yang luar biasa. Karena satu nasihat Carnegie, ini gak pernah gagal. Kalau lu dikasih ilmu, tapi lu gak berubah, itu bukan karena dunia gak adil, tapi karena lu puas hidup kecil. Dan kalau lu udah nonton sampai akhir, lu bukan orang biasa. Tapi jangan cuma jadi penonton yang kuat duduk, jadilah pelaku yang berani berdiri. Share video ini ke satu temen lu yang masih hidup kayak penonton padahal punya potensi jadi pembuat sejarah. Karena kalau bukan lu yang bangunin mereka, mereka bakal terus tidur sampai dunia nunjukin kenyataan yang jauh lebih keras dari kata-kata gua.